Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host, this is admin in the house, yo. Hai sobat kanu, dimanapun kalian berada, apa kabar semua? Kembali lagi di konten ya FWB Podcast. Di sini seperti biasa gue akan membacakan cerita-cerita yang udah masuk ke DM message gue. Oh iya, gimana? Apa kabar semuanya? Habis lebaran, jangan lupa tetap olahraga. Walaupun gue juga jarang olahraga sih. Gila, makan kambing, makan santan 3 hari sebelum besok Senin aktivitas lagi. Gue recording di hari ini, di malam ini. Biasanya gue mau nabung nabung episode, cuman kali ini karena gue mager, ya udahlah ya. Lagi pengen santai-santai aja sih. Guanya juga lagi nggak gimana ya. Kemarin kan gue sempet hektik gitu kan, dan gue ngerasa kayak gue butuh rehat dari semuanya. Ya walaupun gak 100% gue rehat, cuman gue masih ngurusin segala macam dan masih gue pantau, dan ya harus tetap berjalan kan. Nah, konten podcast seminggu 2 kali, gue harus konsisten, menjaga konsistensi gue, karena gue sedang berada di ya lumayan bagus lah, 13 besar lah, 15 besar di top chart Indonesia. Wah gila, thank you banget buat lu semua sobat nganu yang selalu setia untuk dengerin gue. Dan apa ya, kemarin gue surprisingly kayak masih seneng aja gue, karena gue kemarin kan sempat recording juga bareng Cindy dari A-Team. Orangnya baik banget dan humble banget, gila sih, friendly banget, jadi teman gue juga sekarang. Dan wah gila sih. Dan buat lu semua yang udah dengerin podcastnya bareng Cindy, thank you so much. Dan juga gue cuma bilang apa ya, eh tetep lah ambil sisi positifnya, negatif jangan. Just like for the content. Kayak gitu aja sih. Jadi apalagi ya, gue lagi ngerasa apa ya, ya biasa-biasa aja sih. Sempet berjalan aja konten dan segala macamnya makin sini. Dan ya bersyukur juga gue sudah sampai di titik 70.000 followers. Dan wow, surprisingly kayak gue yang dari Desember tanggal 1 terus sampai di titik sekarang 70.000 tuh sudah amat sangat apa ya, keren lah. Gue ngerasa kayak wah gila sih, thank you banget gitu, thank you banget. Karena gue ngerasa kayak what the fuck man, gue menjadikan sebuah wadah bagi kalian semua yang punya pengalaman, entah itu FWB-an, yang pasti sih FWB-an. Namun kan FWB juga masuk ke relationship, jadi gue juga kadang menyenggol sedikit-sedikit relationship di sana. Dan juga buat teman-teman semua yang udah apa ya, collab sama gue mau ngucapin terima kasih juga. Siapa tahu lu denger ini buat dapat bercakap juga. Gue udah beberapa part ngisi suara di sana. Wah gila sih, ngerasa gue terhormat aja gitu. Ya walaupun gue masih ngerasa kayak bukan siapa-siapa gitu, tapi gue masih bersyukur bahwasanya oh iya gitu loh, setiap apapun yang gue jalankan sekarang, selagi itu baik dan gue masih ngerasa kayak senang, dan semoga juga gue bisa memberikan sebuah impact ke kalian semua para pendengar, bahwasanya segala sesuatu tuh pasti ada hikmahnya ataupun ada sisi positifnya yang bisa lo ambil. Jadi bukan seakan-akan semua negatif, semua ini dan ini dan ini. Oke, jadi apa ya? Langsung aja kali ya. Gue lagi bingung basa-basi, nggak ada topik juga karena emang lagi capek juga dan lagi ngulangin lagi rehat dari sosial media. Gue lagi nonton Netflix mulu anjir, parah. Oke, begini ceritanya guys. Hai, thank you Min. Iya, thank you sama-sama. Begini ceritanya. Well, I'm gonna share my story. Sorry banget kalau cerita gue berantakan. Jadi gini. Gue awal kenal sama FWB gue itu di tahun lalu. Gue ngejalaninnya udah 1 tahunan lah ya. Di awal gue kenal dia dulu di tempat kerja gue. Dan gue dulu kerja di hotel sebagai resepsionis. Dan hotel tempat gue kerja dulu cuma nerima tamu buat cabin crew aja. Oh, I see.
Gue kenal dia, gue bilang, gue pas kenal sama dia, gue bilang ke dia kalau gue tuh punya pacar. Yap, gue punya pacar sampai sekarang udah 5 tahun. Gue sama pacar gue bahkan udah mau ke jenjang yang serius tahun depan. Wah, wah anjing. Di sini gue bisa bayangkan nih kayak ini cewek kerja di salah satu hotel yang hotelnya yang notabene khusus untuk cabin crew. Cabin crew itu mungkin dari pramugara itu pun pilot, pilot cabin crew bukan sih? Ya, ya, ya masuk lah ya. Tapi gue nggak tahu sih kalau gue salah, nggak, mohon maaf nih, nggak apa-apa dikoreksi. Begini lanjut nih. Dulu FWB gue deketin gue minta nomor gue, ngajak jalan, ngajak nonton. Yang awalnya gue nggak mau dan selalu gue bilang next time ya. Tapi akhirnya gue jalan juga sama dia dan keterusan. Setiap jalan gue itu malam karena ya gue punya pacar. Biar alasan itu tidur. Anjing. Di bulan ketiga awal gue jalan sama dia masih normal nih men. Dia nggak berani nih nyentuh gue sama sekali. Bahkan megang tangan gue pun enggak. Oke, ini orang bikin gue penasaran kan. Pas FWB gue check out dari hotel. By the way dia lama stay di hotel sekitar 3 bulanan. Anjing. Oh iya sih. Ya wajar. Oke. Bobo amat. Lanjut. Gak lama dia check out, gue juga resign dari hotel itu. Gue pindah ke hotel lain. Yang awalnya gue pikir udah gak akan ketemu lagi pas dia check out dan gue pindah hotel. Ternyata gue makin intens chattingan sama dia. Dia ngajak gue jalan lagi. Terus gue motoran malam-malam. Bingung juga sih gue mau kemana. Akhirnya gue sama dia mimichan di daerah PIM. Mimichan itu mimi cantik gitu. Di daerah PIM, oke Pondok Indah ya berarti ya. Apa Pantai Indah? PIM, PIM ya Pak, Pondok Indah ya. Bisa Pondok Indah, bisa Perindah ya, gue nggak tahu sini. Lanjut ya. Pas gue minum sama dia tiba-tiba nanya ke gue, kamu mau pulang atau enggak? Ya berhubung gue penasaran sama dia, ya terus ya gue bilang juga, dan gue juga kangen sama dia. Alhasil gue bilang gue nggak mau pulang. Kalau pulang juga udah kepagian. Gak enak nih bangunin nyokap kan. Gak enak nih bangunin nyokap. Maksudnya kayak gue nahan nggak mau balik karena pertama gue penasaran, kedua gue kangen. Ya bentar, ini kangen sama sange tuh beda. Kangen sama pengen tuh beda tipis guys. Dan juga alasannya orang tua udah pulang terlalu pagi juga nggak enak bangunin. Dan ya udah, akhirnya gue balik ke rumah dia buat ganti mobil. Dan langsung tuh gue ke salah satu hotel di BSD. LOL. Jadi tuh kayak abis minum udah pagi tapi balik dulu ngambil mobil terus langsung caw ke BSD. Anjing PR banget gak sih? Kenapa gak main di mobil aja bangsat? Tapi gak enak sih. Sensasinya ada, cuman kalau sering-sering juga gak enak. Capek, was-was, terlalu apa ya, ya gitulah. Pas sampai di hotel, dia langsung meluk gue. Gue ganti baju, mau tidur, dan yang ujungnya gak jadi tidur. Gue kissing dan berakhir having sex sama dia. Buat pertama kalinya. Gue speechless. Yang di awalnya dia mau buka baju pun dan bahkan megang-megang badan gue, dia izin dulu dong ke gue, boleh nggak gue buka bajunya, dan terus megang-megang gue. Asli, ini adalah hal yang benar nih, sopan. Asli ini parah ini sopan banget sih. Ya hal yang benar ada di sini. Ketika kita memulai sebuah apa ya, mungkin akan berujungnya dengan having sex. Hal yang terpenting dalam membuat dan menuju ke hal sana adalah ketika kita harus bisa menitik beratkan, membuat sebuah sexual consent di dalamnya. Maksudnya tahu kan, maksudnya sexual consent adalah persetujuan di antara kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan yang lebih jauh. Dalam artian hubungan dalam ranjang nih.
hubungan lebih jauh anjing, nikah kali. Nah, di sexual consent itu harus kayak gitu, makanya diizin dulu. Ini baik nih, baik. Dan gila, gue suka banget sama cowok tinggi dengan posisi WLT. Nah terus gue nggak tahu kenapa suka banget blowjob punyanya dia. Kayaknya nikmat aja gitu. Beda banget sama punya cowok lain. Dan cowok lain, sorry, nggak ada cowok lain, cowok gue. Bukan cowok gue ya, cowoknya si pencerita ini. Gue nggak punya cowok, bangsat. Dan ganti posisinya udah gue style nih, men. Man, nggak bisa berhenti gue ngedesah. Tapi fuck, dia egois. Pas dia keluar, dia nggak bikin gue keluar juga. That's fine, gue fucking di awal. Nah ini nih, please jangan sampai lu membuat sebuah fucking gitu loh. Jadi Martin, lu membuat sebuah kondisi di mana oh iya gue bilang gue udah keluar tapi sebenarnya gue belum keluar, kayak pura-pura doang. Nah ini nih, di communication is key gitu loh. Cowok kalau misalkan dibilang aku udah keluar gitu loh, ya udah. Karena kalau gue pribadi ya, gue tipe kalau orang yang harus ceweknya dulu nih keluar gitu. Nah kalau misalkan dia udah ya baru gue. Tapi kalau misalkan sampai dia udah bilang udah tapi ternyata faking ya, dan gue selesai itu udah enggak ataupun udah ngapain lagi, ya salah sendiri, kenapa lu bohong gitu. Lanjut lagi. Di awal mulai gue sama dia bisa dibilang FWB-an. Yang gue bilang tadi, gue sama dia saat itu ya pakai initial saja. Namun lama-lama gue di ghostingin sama dia. Tapi gue nggak pernah emang mulai buat chat duluan sih, karena ya nggak mau lah, gue gengsi. Tapi gue mulai biasa, oke lah nggak apa-apa. Dan dia pun ngechat gue kalau kangen doang dan ketemu, ya udah, dan berakhir juga dengan the having sex. Yap, setiap ketemu malam lagi. I had that honestly. Tapi gue nikmatin sih. Anjing. Nah ini nih, PR-nya adalah ketika lo menjadi apa ya? Stop being fake people gitu loh. Lu ngeluh tapi lu nikmatin gitu loh. Ya udah, lu harus memilih nih gitu loh. Ya kalau misalkan lu punya pacar, ya walaupun awal FWB tapi lu jatuhnya selingkuh gak sih? Iya selingkuh sih. Tapi ya udah, mau gimana kan? I think kayak ya kita punya pasangannya masing-masing atau pandangan hidupnya masing-masing. Intinya kalau misalkan lu nikmatin, ya udah, lu jangan ngeluh bahwasanya lu keluar malam. And gue yakin kenapa lu keluar malam, karena the reason why lu tuh jelas dan segala macam ya. Begitu. Setelah itu gue lost kontak lagi. Dan agak lama nih gak kabar-kabaran sama dia. Akhirnya dia chat gue. Itu juga balas WhatsApp story gue. Chat-chattingan lagi. Iseng gue tanya dia udah punya pacar atau belum. Dan dia bilang sekarang udah punya pacar. Nggak tahu kenapa di situ gue kesel dan nyesek. Ya pokoknya gitu deh. Perasaan gue campur aduk. Di situ gue cuma jawab, oke, good. Good. Kalau punya pacar sekarang. Di situ gue baru sadar, I have feeling for him. Gue pikir setelah dia punya pacar, gue akan bener-bener lost kontak sama dia. Tapi ternyata no, enggak sama sekali. Emang bajingan anjing. Beberapa bulan setelahnya gue putus sama cowok gue. And he know that. Di situ dia langsung chat gue, nelfon gue, tenangin gue yang lagi nangis. Dan di ghostingin lagi. Ya emang si anjing. Enggak. Ini gue bingung deh. Kadang kalau orang baru putus tuh ketahuan tuh gara-gara apa gitu loh. Kenapa gitu loh. Gampang banget. Misalkan, oh iya, mungkin gue nggak tahu sih apakah si cewek ini tipikal yang kalau putus itu bisa dibilang terbuka ataupun
Jadi orang tuh bakal semua tahu kalau misalkan lo putus gitu loh. Entah dari status lo yang bilang single and free, atau lo yang biasa sama pacar lo tapi lo main sama teman-teman lo. But I don't know. Setiap orang beda-beda. Dan emang anjingnya adalah udah datang, nelpon, nenangin, abis itu ghosting lagi. Ya ini pilihan sih. Ghosting mungkin ada alasannya ya. Yang bikin kesel adalah ketika kita yang sebagai playing victim, kalau kita tuh nggak tahu kalau misalkan dia kenapa pergi dan tanpa ada alasannya. Oke, setiap gue chattingan sama dia, lanjut cerita nih guys. Pas gue balas, pasti dia nggak balas lagi. Gue heran, kenapa sih? Padahal kan lo yang nanya, lo yang chat, tapi pas gue balas, lo nggak balas lagi. Jadi bikin penasaran gitu. Ya kayak biasa gitu, gue balikan sama cowok gue. Gue masih suka having sex sama dia. Dan gue nggak ngerti kenapa setiap gue having sex sama dia, gue jarang orgasm. Padahal gue nikmatin banget. Bahkan setiap gue self service, gue selalu mikirinnya dia. Setiap main sama cowok gue, juga mikirinnya dia. Tapi kalau main sama cowok gue selalu orgasm. Ya bagaimana ya, kalau ini susah sih. Ya mungkin faktor pikiran juga, atau faktor habit dan kebiasaan mungkin, I don't know. Oh iya, beberapa bulan ini setiap gue main sama FWB gue, dia selalu saying I love you B, I love you B, I love you B. Gue masih bingung arti dia ngucap itu, karena dulu dia gak pernah mengucapkan kata-kata gitu pas main. Lo tahu kan artinya min? Lo tahu artinya min? Maksudnya gue meaning yang sebenarnya itu. Iya gue paham kok. Karena kalau misalkan kita having sex tuh, I'm saying I love you, itu makin panas anjing. Bikin girl tuh makin wah anjing nih, enak banget bangsat gitu. Nah terus sering banget dia ngajakin gue motoran bareng nih sama teman-temannya. Ya mungkin itu satu lingkungan juga dengan pacarnya juga. Ngajakin gue barbekyuan bareng sama temen-temennya juga, ngajak gue nemenin dia kerja juga. Kayak gue mikir nih, emang nggak ketahuan sama pacarnya? By the way pacarnya Mugari and he's a pilot. Oh kan, bangsat emang. Pasti gue udah bilang lah. So pasti gue kayak gitu aja gak sih? Iya bener. Karena gue pernah berpengalaman dengan salah seorang pramugari anjing. Dan gue rasa kayaknya ya emang literally kayak bener kata lo, di situ-situ aja lingkupnya. Mungkin kalau misalkan lo main sama dia, oh iya dia kenal sama yang ini, dia kenal sama yang ini, ya karena masih dalam satu lingkup yang sama aja. Lanjut cerita. Dan terus gue juga pernah bilang gue mau akhirin hubungan begini. Ya karena gue takut aja perasaan gue makin lebih ke dia. Tapi dia gak mau. Dia gak mau hubungannya berakhir gitu aja. Gue dapat sama dia. Dan akhirnya gue bilang, gue gak mau makin lama semakin pengen buat milikin dia. Apalagi gue di umur dia yang udah matang buat ngejalin hubungan yang serius ataupun menikah. Tapi dia selalu bilang, jangan pernah so tau, kita gak akan tahu depannya bakal gimana. Dan dia tetap nggak mau buat akhirin hubungan kayak gini. Ya gue juga batu sih sebenarnya. Ya tinggal ghosting aja. Tapi gue nya juga lenje ya min. Masih gue nikmatin aja. Ya jadi sampai sekarang dia setiap ketemu having sex, dan pas ketemu juga ya kayak orang pacaran aja. Pas dia antar gue balik, dan pas gue pamit pun ya kayak orang pacaran, selalu salim, lol, cium kening, pipi dan bibir. Tapi dalam hati kecil gue pengen banget milikin dia seutuhnya min. Thank you. Gue nggak tahu ini menarik atau nggak buat lo baca. Tapi sih akhirnya gue bisa cerita tentang FWB gue ini. God bless you. Oke. Thank you buat yang ngirim cerita. The simple like that. Sesimpel kayak Oke. Gue menjalankan hubungan FWB, tapi yang gue rasakan di cerita ini adalah lo berada di zonasi FWB yang gak punya concern di awal ataupun komitmen yang jelas di awal.
Ya walaupun gue tahu nih, kita menjalankan hubungan FWB berjalan dengan sebegitunya aja. Maksudnya dengan berjalannya aja gitu. I think kayak I have a crush with you gitu. Kita punya terjadinya karena sebuah alasan dan segala macam ya. Tapi dalam hubungan FWB, komunikasi itu adalah kunci. Apalagi tentang sebuah komitmen di awalnya. Lo mau kayak gimana, ke depannya seperti apa. Jika lo nanti gue punya pacar, lo mau gimana. Ataupun kayak lo boleh FWB sama orang lain. Ataupun lo FWB cuma sama gue aja. Lo gak apa-apa punya pacar, tapi lo FWB cuma sama gue aja gitu. Itu I think lo membuat sebuah komit di awal. Walaupun notabene tuh lo making something kayak berkomitmen untuk tidak berkomitmen. Cuman yang harus lo tahu adalah setiap keputusan itu ada konsekuensinya. Mau gak mau gitu loh. Jadi ketika lo sudah berjalan, even kayak lo punya pacar dan lo udah berjalan selama 5 tahun, mungkin setahun depannya lo mungkin akan menikah. Kalau misalkan putus dan lo gak bisa sama dia, udah lo harus terima. Ketika lo putus ya lo tau konsekuensinya kan. Sakit hati, galau dan segala macam, kesepian. Iya sama sepertinya sama seperti kayak lo ingin mengakhiri sebuah hubungan FWB. Karena hubungan FWB sudah menjadi toksik ketika lo sudah membawa sebuah perasaan di dalamnya. Apalagi lo ketika sudah memiliki sebuah obsesi terhadap sesuatu hal, berambisi terhadap sesuatu hal, even itu adalah FWB lo, untuk membuat dia menjadi milik lo seutuhnya. Walaupun dia punya pacar, itu nggak baik men, anjing. Lo harus tahu dan lo harus sadar bahwasanya hal yang paling sulit diterima adalah ketika lo menjadi sebuah FWB seseorang yang sudah punya pacar orang lain, dan ketika lo baper dan lo ingin memiliki dia tapi lo nggak bisa. Parah sih. Bukan lo doang, mungkin di luar sana juga banyak kali ya para pendengar sobat ngandungnya dimanapun kalian berada yang lagi dengerin podcast ini. Gue rasa kalian pernah merasakan bahwasanya iya, gue ada rasa sama dia tapi ternyata dia punya orang. Nah di situ lo harus sadar bahwasanya lo siapa. Lo harus menetapkan hati lo. Jika lo ingin pergi ya pergi. Jika lo pengen bikin stay, ya tolong minta kejelasan dan segala macamnya. Karena gue yakin lo juga berada di umur yang udah mulai matang untuk menuju pernikahan, ya gak sih? Karena seperti yang lo bilang tadi, 5 tahun berpacaran, tahun depannya pengen nikah. Ya udah, lo sudah harus bisa memilih ataupun memutuskan sesuatu hal. Please gue tolong aja, karena lo juga masih nikmatin. Ya gue tahu sesuatu hal yang udah kecanduan, habit yang udah terbangun seperti biasanya, ketika lo nggak ada, ketika dia hilang ataupun nggak ada, ya sakit ataupun ngerasa kayak gue kehilangan sesuatu gitu. I lose something yang biasanya ada. Ya karena orang-orang yang biasanya ada tiba-tiba nggak ada tuh ya karena sebuah habit aja nggak sih? Oh iya tadinya ada tapi sekarang nggak ada dan segala macamnya gitu. Maka dari itu lo harus bisa menyikapi hal tersebut secara lebih bijak. Lo mau gimana? Lo mau kemana? Dan lo mau apa? Dan untuk siapa? Kayak gitu sih. Jadi lo harus tetapkan pilihan. Gue saranin gitu, walaupun lo punya opsi untuk ghosting, usahakan untuk tidak ghosting. Kenapa ya? Karena di ghosting itu gak enak. Gue pernah berada di posisi ghostingin. Seorang admin pun pernah di ghostingin. Karena gimana ya cuy, gue bisa ngomong sekarang, gue bisa menjadi pendengar, gue bisa membuat sebuah konten ini. Ketika gue bisa ngomong seperti ini, banyak banget ataupun jam terbang gue, love life gue itu bisa dibilang kayak banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa gue ambil. Pengalaman-pengalaman setiap orang sama gue, pengalaman-pengalaman temen gue, pengalaman-pengalaman cerita-cerita sebelumnya, pengalaman-pengalaman yang gue dapat dari sebuah artikel di sosial media segala macam. Kadang gue jadi mikir aja gitu. Dan oh iya,
kayak gue harus memberikan sebuah impact nih ke kalian gitu. Ataupun gue harus membuat sebuah sesuatu yang bisa didengarkan, yang bisa diambil sisi positifnya, dibawakan secara fun dan dengan cara yang berbeda dan originalitasnya gue seorang gitu. Anjing, berat banget pada episode kali ini, parah-parah. Jadi intinya ya FWBN kali ini ya mungkin bisa udah masuk ke dalam tahap selingkuh. Ya walaupun gue tahu gue pasti bilang Friends itu luas, FWB itu bisa masuk ke segala sisi manapun. Apa sih gue? Karena dari benefitsnya pun luas dan Friends itu juga luas, jadi temannya itu banyak. Hati-hati, gitu aja sih. I think it's enough for in this episode. Thank you banget buat semua sobat nganu yang udah dengerin episode kali ini, udah dengerin episode sebelumnya. Terima kasih juga udah udah setia. Walaupun kadang guanya pribadi juga mut-mutan, ya wajar, manusia, nggak ada yang tetap semangat. Tapi gue harus menjaga konsistensi ini, tetap harus berjalan. Dan juga gue mau ngingetin lagi untuk tetap follow Instagram OverTVB, kirim cerita kalian di OverTVB, the one and only, nggak ada lain. Akun-akun FVB bodong mungkin banyak banget, tapi the first of all, yang paling pertama, the one and only, yaitu the OverTVB. Dan juga follow juga untuk di official FVB Podcast di OFVB Podcast, gue taruh di bio OverTVB. Dan juga buat kalian yang pengen ataupun yang pengen yang pengen nyari iya bener-bener yang pengen beli sepatu, t-shirt, bag, pants, shoes, or ya etc lah. Sekarang gue bikin lagi buat store juga, di namanya fvb.store, fashion wholesale branded. Gue ngejual barang-barang branded ya, ya kayak ya sama aja sih sebenarnya. Cuman gue bisa jamin bahasanya barang yang gue jual itu adalah barang-barang yang original. Oke, I think it's enough for this episode. In this episode, thank you banget udah dengerin sejauh ini, selama ini. Terus bergerak, stay safe and stay healthy, jaga diri kalian semua, olahraga, tetap pakai masker, ikutin protokol. Yang bisa di rumah aja tetap bersyukur, masih punya pekerjaan tetap bersyukur. Yang masih dikasih sehat tetap bersyukur. Thank you banget udah dengerin podcast ini. Dari sini Admit pamit undur suara. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa. Selamat malam. Bye bye.